Pemirsa, kembali terjadi lagi kebocoran data. Publik baru-baru ini dikejutkan dengan bocornya data 6 juta pasien milik Kementerian Kesehatan dan dijual bebas di forum hacker. Tidak hanya data pribadi pasien, dokumen kesehatan yang berisi rekam medis juga turut dijual. Dilansir dari MNC Portal Indonesia, pelaku menjual data pribadi di Red Forum untuk memiliki username Astarte. Ia menjual 720 GB data dan dokumen kesehatan pasien. Bahkan untuk meyakinkan calon pembeli, si penjual data juga memberikan sampel. Data yang bocor meliputi identitas pribadi hingga rekam medis pasien. Kementerian Komunikasi dan Informasi kini terus berkomunikasi secara intens dengan Kemenkes dan mulai dengan proses penelusuran lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta juga menyatakan Kemenkominfo gagal menjaga data masyarakat dan meminta pemerintah untuk mengamankan data lebih ketat lagi. Lagi-lagi perlindungan data pribadi dipertanyakan di tengah era digital dengan mudahnya data pribadi yang harusnya dilindungi bocor. Apakah ini karena memang undang-undangnya yang lemah atau komitmen dari pemerintah dan lembaga yang masih kurang terhadap perlindungan data pribadi? Sudah bergabung bersama kami Ketua Lembaga Riset Cyber Indonesia, ada Mas Pratama Persada. Selamat sore. Selamat sore Mas Ajat. Baik, terima kasih. Ini betul ya, data-data itu adalah data pasien rumah sakit di tanah air, Mas Pratama? Ya, pasien yang dirujuk, pasien rujukan. Pasien rujukan. Isinya apa saja? Jadi isinya luar biasa ini ya, luar biasa banyak gitu. Jadi ada beberapa folder, ada 3 folder besar, isinya adalah gambar-gambar, foto, kemudian ada file PDF, ada file-file yang isinya itu sebenarnya tidak layak untuk kita lihat begitu. Ada anak kecil kakinya patah, ada mohon maaf nih alat kelamin yang rusak dan lain-lain begitu. Jadi ini adalah pasien-pasien yang dirujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya memang lebih bagus. Nah di dalam database yang di-share gitu, itu juga ada beberapa data pribadi, ada data pribadi pasien, kemudian ada data rujukan pasien, dan ada data penunjang lab. Isinya lengkap sekali, ada nama lengkap, ada nomor kontak, ada nomor JKN, ada tempat tanggal lahir, alamat, dan lain-lain gitu Mas Ajat. Jadi cukup lengkap sekali isinya. Baik, Mas, pertama kalau dilihat dari data yang begitu lengkap, ini cara memperolehnya seperti apa itu si penjual? Nah ini yang harusnya bisa menjawab, yang harusnya menjawab ini harusnya Kementerian Kesehatan ini ya gitu. Tapi setidaknya kalau dalam praktek yang Anda telusuri Ya, dengan data yang begitu lengkap? kalau dari sisi saya gitu, dari sisi cyber security sebenarnya banyak cara untuk kita bisa mengambil data. Misalkan kita menggunakan sistem namanya SQL injection gitu. Kita berusaha masuk ke dalam satu server, kemudian kita mengeksploitasi database-nya, kita ambil semua database-nya. Tetapi di sini juga ada file-file yang ada gitu. Nah, file-file gambar, video, dan lain-lain itu biasanya kita ambil kalau kita menggunakan malware. Nah, kemarin sempat ada beberapa liputan gitu bahwa ada yang sudah berkomunikasi dengan si hackernya ini, dan ternyata dia memanfaatkan salah satu pegawai Kementerian Kesehatan yang lemah security awareness-nya gitu, sehingga dia bisa kena phishing gitu, dia ditipu, akhirnya komputernya digunakan untuk menginjeksi exploit, yang akhirnya begitu diinjeksi exploit ada malware itu digunakan untuk mencuri data yang ada di Kementerian Kesehatan. Baik, Gitu. kalau seperti itu artinya bahwa memang security cyber di Kementerian Kesehatannya yang lemah begitu ya? Kalau menurut saya sih iya ya gitu, karena pengalaman kemarin-kemarin contohnya data e-hack ya, ada 1,3 juta data e-hack yang bocor gitu. Itu aplikasi Peduli Lindungi juga sekali. sebelumnya ya? Ya, itu sangat mudah sekali kita melakukan hacking gitu. Dengan tools sederhana aja kita bisa ngambil datanya gitu. Dan ini ternyata tidak menjadi pelajaran. Akhirnya bocor lagi, ada 6 juta data yang diklaim oleh si hackernya ini gitu. Dan dari sampel data yang diberikan saya lihat memang sangat valid sekali. Baik, gitu. tapi kalau dari analisa Anda dengan praktek yang tadi dilakukan oleh di forum hacker, sebetulnya siapa saja yang tertarik dengan data-data seperti itu selama ini? Oh, kalau data-data selengkap ini saya pikir banyak sekali ya gitu yang berminat, karena apa? Datanya cukup lengkap, apalagi di sini ada data-data medical record dari pasien gitu. Orang-orang yang berpikiran negatif begitu, mereka sangat tertarik dengan data ini. Dan
dengan data-data yang lengkap ini mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang negatif terhadap pasien-pasien yang ada di dalam list database yang bocor ini, Mas, gitu. Misalkan melakukan penipuan, jualan obat dan lain-lain begitu, karena dengan data-data yang lengkap ini tentu si pasien ini akan merasa lebih yakin bahwa oh jangan-jangan memang dari rumah sakit yang nelpon, oh jangan-jangan ini memang yang dari rumah sakit dan lain-lain begitu. Jadi value dari data ini cukup tinggi menurut saya memang. Iya, praktek untuk membeli data itu kebanyakan kalau Anda lihat dari komunitasnya itu komunitas yang memang untuk kepentingan dalam tanda petik negatif atau untuk pengembangan bisnis kah? Ada beberapa macam, Mas. Ada yang memang dia pure pengen beli karena mau dimanfaatkan untuk menipu gitu, atau misalkan memang ada negara-negara tertentu yang ingin data ini karena banyak negara-negara yang ingin data Indonesia, Mas. Baik. Atau ada perusahaan-perusahaan yang memang dia keinginan mendapatkan data ini, entah dia perusahaan obat atau perusahaan asuransi dan lain-lain begitu. Baik. Banyak sih menurut saya. Ini kan lagi-lagi ya data bocor berulang kali. Sebetulnya titik lemahnya ada di mana? Kalau Anda melihat, Mas Pratama. Kalau menurut saya ada security awareness, Mas, gitu. Jadi banyak pimpinan negara kita, kementerian lembaga yang ada di negara kita itu tidak aware bahwa cyber security itu penting. Mereka hanya berpikir membuat sistem yang bisa berjalan dengan baik, bisa melayani masyarakat, bagus, itu sudah cukup. Padahal tidak. Karena apa? Kalau terjadi seperti ini, kebocoran seperti ini, yang rugi siapa? Masyarakat gitu. Masyarakat nggak bisa berbuat apa-apa. Percuma kita meminta masyarakat, Kominfo minta masyarakat, oh amankan password, bikin password yang kuat, jangan menggunakan password yang sama di semua akun, jangan klik di sembarangan. Itu percuma semuanya. Kalau kebocorannya dari penyelenggara sistem elektronik seperti ini gitu. Dan menurut historinya ada jutaan, bukan jutaan, ratusan juta data masyarakat Indonesia yang sudah bocor. Dan sampai detik ini tidak ada tindakan apapun. Adapun hanya sanksi administratif gitu. Yang saya sering bilang bahwa ya sanksinya kayak sanksi kepada anak SD gitu. Nanti mungkin Pak Dev bisa menjawab gitu. Ini kita ini kayak dibikin mainan gitu. Data masyarakat kita dipakai sebagai mainan gitu, padahal kerugian yang ditimbulkan sangat banyak sekali. Ingat kita kemarin sebelum Pak Jokowi meminta pinjol ilegal itu diberantas, banyak orang tiba-tiba didatangi ke rumahnya, ditagih oleh debt collector, padahal dia tidak pernah mengajukan pinjaman, ternyata datanya dipakai untuk pinjol ilegal gitu. Banyak orang yang diambil alih dompet digitalnya, rekening banknya dan lain-lain gitu, Mas. Jadi kita sudah dilucuti ya, dan sudah juga bergabung bersama kami anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Selamat sore, Mas Dev. Mas Dev. Selamat sore, gimana kabarnya? Ya ini, Mas Dev, kalau menyikapi tentang kebocoran data, DPR Komisi 1 sendiri melihatnya seperti apa ini? Lagi-lagi soalnya, tidak sekali dua kali. Ya, suara saya terdengar? Terdengar, silakan Mas Dev. Silakan. Ya, ini sepertinya terputus ya, Mas Dev. Ada sabotase kayaknya. Baik, nampaknya kurang lancar hubungan kita nih audionya. Oke. Silakan. Bisa dengar suara saya? Silakan, silakan. Sekarang udah jelas. Ya, jadi memang data pasien yang terjual, tercuri itu adalah suatu bukti bahwa memang jaringan kita masih belum aman. Dan ya kalau saya pribadi ini melihat bahwa ini ada suatu urgensi yang luar biasa untuk menyelesaikan undang-undang perlindungan data pribadi, ya. Dan juga dengan selesainya undang-undang data pribadi ini akan mewajibkan baik semua sektor, apakah itu pemerintah ataupun swasta ataupun juga siapapun yang menjadi pengangku data, bertanggung jawab untuk menyimpan data itu dengan baik, menyimpan data itu dengan benar, dan memastikan bahwa tidak ada kebocoran, dan itu bisa ada penuntutan secara pidana baik kepada mereka yang
tidak seksama menyimpan data, baik dan juga mereka yang ketahuan mencuri data dan menjual data, dan juga memberikan otoritas yang lebih lagi kepada aparat keamanan dan juga aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa semua data itu benar-benar tersimpan dengan baik dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan penyimpanan data setiap saatnya, melakukan upgrading daripada sistemnya dan juga firewall-nya. Dan semua hal yang terkait untuk memastikan data itu tersimpan. Dan yang lebih utama lagi, data itu harus tersimpan di wilayah NKRI. Nah, sekarang ini kan masih banyak itu disimpan di cloud. Cloud itu kan bisa di mana-mana, bisa di Singapura, bisa di Hong Kong, Tapi bisa di komitmen Amerika. untuk menggolkan undang-undang perlindungan data pribadi ini sejauh mana DPR? Kalau dari DPR sih kita tidak ada halangan lagi, kita sudah siap untuk membahas. Tapi kan karena kemarin itu terkendala ada beberapa pasal yang masih ada ditolak, ya. Yang berkaitan tentang penyimpan data itu siapa. Nah, kita sih dari DPR inginnya ada lembaga independen yang langsung di bawah presiden, jadi dilepas dari kementerian. Nah, tapi kalau memang dari Kominfo sendiri menganggap bahwa untuk demi alasan efisiensi atau apapun itu harus tetap di bawah kementerian, ya itu bisa kita bahas kembali. Nah, jadi kita sudah masuk dalam prolegnas dan itu bisa segera dibahas di masa sidang yang akan datang. Baik, Mas Dev, tapi kalau berlarut-larut sudah pasti ini yang bocor makin banyak loh, karena tidak ada perlindungan hukumnya. Kalau dari DPR sih kita sudah siap, bahkan setahun yang lalu bahkan ya kita sudah selesai. Hanya tinggal beberapa pasal ya yang berkaitan tentang penyimpanan data tersebut, itu yang membuat itu terlunta-lunta. Targetnya kapan ini bisa direalisasikan? Ya kita sih ingin, kalau targetnya kapan sih, targetnya sudah lama lewat ya Mas, karena kita kan sudah menargetkan ini selesai itu dari tahun lalu bahkan, dari sebelumnya. Karena memang urgensinya ini dan ini pun juga berkaitan karena dengan selesainya undang-undang perlindungan data pribadi, lalu juga ada juga undang-undang keamanan cyber yang juga harus segera diselesaikan, karena itu kan saling berkaitan. Betul. Jadi dua undang-undang ini sudah sangat urgent untuk segera selesai. Anda yakin dengan undang-undang ini masalah bocornya data seperti sekarang ini itu bisa teratasi? Mas Dev? Baik. Kalau Mas Pratama, apakah dengan adanya undang-undang ini menjadi satu solusi untuk kita sering nih berdialog tentang bocor data gitu. Benar. Jadi begini sebenarnya, aturan standar pengamanan informasi itu banyak sekali. Ada ISO 27001, ada COVID, ada sistem keamanan sistem informasi, ada pengamanan pemerintahan berbasis elektronik, banyak sekali gitu. Yang jadi masalah adalah aturan itu ada tapi tidak diterapkan oleh penyelenggara sistem elektronik. Itu jadi masalah. Kenapa kok tidak menerapkan? Karena ketika terjadi kebocoran data, mereka tidak kena sanksi apa-apa. Coba sekarang kita lihat, Tokopedia, Bukalapak, Cermati, Bhinneka, BRI Live, kemudian apalagi itu, BPJS Kesehatan, Polri, dan lain-lain begitu. Apa yang terjadi sekarang? Jelas-jelas buat data bocor dari mereka. Nggak ada tuh sanksi yang bisa disampaikan kepada mereka gitu. Malah banyak mereka itu melakukan play victim. Artinya mereka menempatkan dirinya sebagai korban juga. Malah kan nggak boleh kayak gitu. Anda sudah dipercaya untuk menyimpan data masyarakat. Harusnya Anda mengamankan data masyarakat. Gitu dong. Anda sudah dapat untung dari data masyarakat yang Anda simpan. Harusnya Anda berinvestasi lebih mengamankan data masyarakat. Kan gitu. Nah, belum ada Mas, ketika terjadi kebocoran data itu mereka dapat sanksi yang berat. Tadi Pak Adif sudah benar. Oleh karena itu perlu dipaksa gitu. Nah, salah satu pemaksanya adalah undang-undang perlindungan data pribadi ini. Kita juga nggak ngerti nih, sudah bertahun-tahun yang lalu ini jadi prolegnas, gitu. Tapi nggak kelar-kelar gitu. Ya kan katanya pemerintah mau melindungi rakyatnya gitu kan. Nah ini kok kayak nggak melindungi kalau menurut saya, karena ini adalah salah satu pemaksa gitu, yang bisa memaksa penyelenggara sistem elektronik itu baik di pemerintah ataupun swasta, mereka mengamankan datanya, karena di pasal 61 sampai 66 itu ada sanksi-sanksi yang cukup berat gitu. Baik. Yang membuat mereka kalau nggak melakukan itu mereka kena sanksi yang cukup berat. Iya, ini mudah-mudahan dialog kita sore hari ini bisa menjadi perhatian ya. Benar-benar jadi perhatian karena tentu sangat dirugikan sekali masyarakat dengan bocornya data ini. Terima kasih Mas Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber CISREC sudah bergabung bersama kami, dan juga Mas Dev
Dep Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI juga yang sudah bergabung sore hari ini. Salam sehat, Bapak-Bapak. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan berlanjut dengan informasi penting lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di MNC News.